Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menggelegar, akhirnya kasus korupsi era Ahok dan Jokowi akhirnya terbongkar. Kasus korupsi era Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbongkar, yaitu korupsi yang melibatkan unit BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Tursindo atau Cektur. Tindak pidana korupsi PT Cektur di Grand Cempaka Resort and Convention, penyalahgunaan keuangan itu dilakukan di masa kepemimpinan Gubernur Ahok dengan kerugian mencapai 5,1 miliar rupiah. Direktur Eksekutif CPS, M. Syaiful Shihab mendukung langkah Kejati DKI yang mengungkap kasus korupsi di kepemimpinan Ahok. Dalam kasus tersebut, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu IS, RI selaku General Manager Grand Cempaka Resort and Convention, dan SC yang menjabat sebagai Chief Accounting Grand Cempaka Resort and Convention. Beres-beres Kejati menggulung korupsi era Ahok harus dilanjutkan. Semua yang terlibat harus dihukum, kata M. Syaiful dalam keterangannya pada Kamis 29 Juli. Manajemen PT Cektur sendiri merespon positif langkah Kejati DKI Jakarta itu. Kami tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi, keduanya sudah lama dipecat, ujar Corporate Secretary PT Jakarta Tursindo AT Erik Triadi Rabu 28 Juli. Kasus dugaan korupsi di Grand Cempaka Resort ditemukan dari hasil audit tahun 2015 yang mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan dana yang menyebabkan kerugian negara pada 2014-2015. Erik mengatakan kasus tersebut sudah berlangsung beberapa tahun sebelum kepemimpinan direksi saat ini. Erik juga menegaskan oknum karyawan tersebut sudah lama diberhentikan serta tidak lagi menjadi bagian dari PT Cektur sejak Juni 2017. Tak hanya itu, Kejati DKI ternyata juga sedang berupaya membongkar kasus korupsi lainnya yang terjadi pada era Ahok, yaitu dugaan korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Upaya Kejati DKI Jakarta yang mulai membongkar sejumlah kasus korupsi di Pemprov DKI era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok didukung penuh oleh Jakarta Public Service atau JPS. Terbaru, Kejati DKI resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan unit usaha BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Tursindo, yaitu Grand Cempaka Resort and Convention. Tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan itu dilakukan di masa Gubernur Ahok yang mencapai kerugian 5,1 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi di Grand Cempaka Resort ini ditemukan dari hasil audit tahun 2015 yang mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan dana yang menyebabkan kerugian negara pada 2014-2015. Erik juga mengatakan kasus tersebut sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelum kepemimpinan direksi saat ini. Erik menegaskan oknum karyawan tersebut sudah lama diberhentikan serta tidak lagi menjadi bagian dari PT Cektur sejak Juni 2017. Tak hanya itu, Kejati DKI ternyata juga sedang berupaya untuk membongkar kasus-kasus korupsi lain yang terjadi di era Ahok, yaitu dugaan korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Hasil ekspos penyelidikan kasus dugaan tipikor pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan pada UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 ditingkatkan ke tahap penyidikan, kata Kasipenkum Kejati DKI Asyari Syam dalam keterangan tertulis Jumat 23 Juli. Sama seperti kasus dugaan korupsi di PT Cektur, kasus pengemplangan duit negara di UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga berlangsung saat Ahok memimpin Pemprov DKI Jakarta. Inilah dugaan kasus-kasus korupsi Ahok. Kenapa KPK dan penegak hukum tak kunjung mengadili Ahok? Sudahlah diistimewakan di hadapan hukum oleh pemerintahan Jokowi, Ahok malah akan diangkat menjadi pengelola BUMN. Rezim pemerintahan seperti apa ini? Katanya NKRI dan Pancasila harga mati. Kok terduga koruptor dilindungi dan malah akan diangkat mengelola BUMN milik rakyat? Catat ini, rakyat tidak akan rela terhadap kebijakan yang merendahkan martabat bangsa, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral bangsa Indonesia, dengan mengangkat penista agama menjadi pejabat publik. Berikut adalah berbagai dugaan kasus korupsi Ahok yang telah dilaporkan kepada KPK sejak tanggal 17 Juli 2017. Namun KPK tidak pernah menindaklanjuti laporan tersebut, meskipun berbagai alat bukti atas dugaan kasus-kasus tersebut
telah memiliki alat bukti yang lebih dari cukup. Namun KPK justru melindungi Ahok dari jerat hukum dengan mengatakan bahwa Ahok tidak memiliki niat jahat. Bukti-bukti kejahatan sudah tersedia. Lalu kenapa KPK tetap melindungi Ahok? Mengapa KPK terlibat dalam konspirasi dan komplotan yang selalu melindungi Ahok? Bagaimana KPK mengukur niat seseorang yang telah terbukti terlibat dan merekayasa kejahatan korupsi? Kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Berbagai pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara yang dilakukan oleh Ahok dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras atau RSSW adalah sebagai berikut. Pertama, mengubah nomenklatur RAPBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI dan memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdate. Kedua, mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW. Hal ini pun melanggar pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ketiga, berpotensi merugikan negara 191 miliar rupiah. Hal ini pun melanggar pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Selanjutnya, berpotensi tambahan kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah karena Kartini Mulyadi hanya menerima 355 miliar rupiah dari nilai kontrak sebesar 755 miliar rupiah dan sisanya digelapkan. Berpotensi tambahan kerugian negara miliaran rupiah dari sewa lahan dan bertentangan dengan pasal 6 Permendagri nomor 17 tahun 2007, PP nomor 27 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2003. KPK ternyata melindungi Ahok dengan menyatakan tidak ditemukannya niat jahat Ahok. Padahal dari hasil audit BPK, tampak jelas indikasi perbuatan melawan hukum dan kerugian negara oleh Ahok. Tampaknya KPK bertindak absurd dan berhasil ditaklukkan oleh Ahok.